Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak guru hebat dari SMA Negeri 1 Namang, selamat datang di SMA Negeri 1 Tembilang. Alhamdulillah 2 jam perjalanan dari Namang ya. Alhamdulillah bapak, kami kalau dari Pangkal Pinang 1 jam versi pagi, kalau sore 1,5 jam pak ya. Kalau pagi versi ngebut ibu bapak. Jadi kalau pakai mobil ya 100 lah. Kalau pakai motor juga segitu. Jadi berangkatnya minimal, kalau saya sudah punya patokan ibu bapak, lebih dari jam 6 berangkat pasti terlambat sampai sini. Maksudnya lebih dari jam 7. Maka batasan atau toleransi waktu yang bisa saya toleransi untuk diri saya sendiri adalah jam 5:55 menit. Itu harus sudah start dari depan rumah. Nah, agar bisa sampai sini jam 7 kurang. Nah, kalau lebih dari situ pasti lewat ya. Mau pakai motor atau pakai mobil karena situasi di jalan sudah ramai. Ya. Alhamdulillah ibu bapak, saya tetap bersyukur meskipun perjalanan dari Pangkal ke sini tidak dikatakan dekat begitu ya. Karena setelah saya mengunjungi beberapa sekolah begitu, ternyata ada kawan-kawan lain, entah guru, entah tenaga kependidikan yang ternyata PP-nya jauh lebih jauh daripada saya pulang pergi dari Tembilang ke Pangkal ya. Ada rekan yang ternyata malah PP-nya dari Pangkal Pinang ke Simpang Tritip ibu bapak. Alangkah jauh ibu bapak. Tembilang ke Simpang Tritip itu sekitar 110 kilo. Kalau pulang pergi berapa? 220 kilo. Itu kalau di Jawa itu sudah dari Semarang sampai ke Jogja, itu sudah sampai Gunung Kidul. Nah iya, udah dari Semarang ujung utara sampai ke hampir lah, kalau nggak sampai Gunung Kidul sampai selatan betul ya sudah lewat Jogjanya. Sampai Pati pak. Nah, Pati Semarang cuma 80 kilo pak. 80 kilo. Ya. Baik ibu bapak, alhamdulillah Pak cuma mengajak bahwa kita harus banyak bersyukur ibu bapak ya. Kemudian ibu bapak guru hebat SMA Negeri 1 Namang, saya ingin sharing ya. Kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan Ayu Suryani, ini Ayu kami lah, karena guru senior kimia di Provinsi Bangka Belitung lah ya, guru-guru senior saya. Ini saya termasuk yang paling muda di antara beliau berdua ini. Kami guru kimia semua ibu bapak. Beliau berangkat 1 angkatan 2 angkatan. Kalau saya ini sebenarnya sudah anak-anak mereka karena sudah terpaut sekitar 15 tahun begitu ya, cucu anak lebih tepatnya. Dan kemarin sudah ngobrol sama Ibu Suryani bahwa ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa sharing begitu ya. Ya, jadi ini kita ngalir saja ibu bapak. Saya tidak akan menyampaikan materi karena ini bukan jenis workshop atau bagaimana. Karena ini sudah tataran 2 sekolah penggerak yang bertemu dan kebetulan kami memang sudah lebih dulu jalan begitu. Hal-hal yang sudah pernah kami lakukan sekarang ibu bapak lakukan di tahun awal sebagai sekolah penggerak gitu ya. Jadi kalau terkait dengan perangkat pembelajaran, saya yakin ibu bapak sudah merancang semuanya. Dia sudah punya barangnya juga. Karena kemarin kan mestinya sudah melewati diklat komite pembelajaran ya. Mungkin jumlahnya pun mungkin tidak sebanyak kami. Kalau kami ada 11 orang, mungkin ibu bapak mungkin hanya sekitar 5 sampai 6 ya. Kemarin yang di diklat Bu, sekitar segitu ya. 5 orang. Ya 5 orang, mungkin 7 dengan kepala sekolah dan pengawas. Kemudian ibu bapak yang mengikuti DKP kemudian mengimbaskan melalui in-house training masing-masing kepada seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian implementasikan seperti itu alurnya. Nah, mungkin kita langsung sharing aja ibu bapak ya. Jadi tidak perlu saya menyampaikan materi. Ibu bapak kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, barangkali kami bisa menjawab atau barangkali kami sudah melaksanakan. Nanti bisa mungkin kami berbagi. Kalaupun nanti yang ibu bapak tanyakan belum juga kami laksanakan, itu artinya memang kami masih belajar, masih berkembang dan masih berproses. Ya, kira-kira begitu ibu bapak. Sekilas informasi tadi sengaja ibu bapak saya minta untuk melihat kelas ya, karena memang kami pelaksanaan proyek itu setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ya, 3 hari. Sistemnya sudah agak kami rubah karena kami dulu 1 hari full, hari Rabu dari jam pertama sampai jam terakhir, kemudian sampai hari Kamis 2 jam.
Tapi kami menganggap ada beberapa hal yang tidak efektif dari pola seperti itu begitu. Jadi tahun ini, semester ini saya memutuskan tiga hari. Nah, dan ini mungkin nanti juga bisa berubah begitu, tergantung situasi, kondisi, refleksi selama sudah berjalan. Ini masih berjalan satu tema, Ibu Bapak. Kami tema semester ini tadi Ibu Bapak masuk kelas itu tentang suara demokrasi. Ya, tema suara demokrasi. Nah, karena nanti ujungnya nanti kami akan pemilihan OSIS gitu, dan mempersiapkan anak-anak untuk berpartisipasi di Pilkades di bulan Oktober. Nanti ada Pilkades serentak di Kabupaten Bangka Barat. Jadi ini momen yang sangat pas bagi kami untuk menyampaikan tema ini tentang suara demokrasi. Ya, memang perjalanannya memang belum panjang, baru pertemuan ketiga, karena maklum Ibu Bapak, bulan Agustus itu sangat tidak efektif untuk belajar karena sudah aktif kembali pawai karnaval, dan itu sangat menyita waktu ya. Idealnya saja memang saya jadwalkan jam pertama sampai jam ke-6 belajar, tapi kenyataan di lapangan bisa tidak seperti itu ya. Kadang merasa masih kurang mantap, nego lagi dengan wakil kurikulumnya, Pak Agus kami masih mau latihan, ya latihan terus, nggak belajar jadinya. Akhirnya 2 minggu ini ya saya menjadwalkannya sudah rapi, tapi kenyataan di lapangan kadang kawan-kawan meminta tambahan waktu, dan nggak apa-apa, tapi dibayar dengan usaha itu. Kami mengirimkan 6 peleton pasukan baris berbaris pawai, yang 5 dapat juara semua itu. Yang 1 saja yang enggak, artinya dari 6 medali yang diperebutkan kami nyabut 5, yang 1 yang lepas. Dan untuk karnaval juga alhamdulillah kemarin juara 1 untuk tingkat kecamatan Tembilang ya Bapak ya. Alhamdulillah mereka membuktikan bahwa ibu-ibu yang ajar ya, ibu-ibu sama bapak-bapak lah. Yang bapak-bapak juga ada 1-2 yang karnaval lebih banyak ke bapak-bapak yang ngolah kemarin. Kira-kira begitu. Begitu Ibu Bapak. Jadi tadi memang sengaja, memang nggak maksimal juga tadi pelaksanaan proyek karena memang belum lama kegiatan tema suara demokrasi itu. Ini baru pertemuan atau masuk ke kegiatan aktivitas 3 begitu. Belum sampai ke aktivitas, ada sekitar 13 aktivitas kalau tidak salah ketika kami merangkai kemarin. Ya. Kira-kira begitu Bapak awalan dari saya. Mungkin setelah ini Bapak kalau mendapati ada masalah tertentu terkait dengan perangkat pembelajaran mungkin, atau sistem penilaian dan bagaimananya, monggo kita diskusi saja Ibu Bapak ya. Ya, ini secara umum dengan saya. Nanti kalau Ibu Bapak menghendaki mau diskusi dengan rekan-rekan yang guru, mungkin nanti bisa sambil santai di luar ya, karena ini ruangnya mohon maaf kami belum punya aula dan terbatas. Itu Ibu Bapak ternyata jumlahnya banyak sekali. Saya kira sekitar hanya 25-an guru yang datang gitu. Ternyata banyak. Ya ini nggak itu. Oke Bapak, kita diskusi saja ya, nggak usah apa namanya. Asesmen diagnosa awal tadi konkretnya. Mungkin Pak Arif, oke. Ya Pak Arif. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih Pak Suryadi sudah disampaikan melalui Bapak Jumani Kepala Sekolah tentang kehadiran kami. Kami pun mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tanggapi saja ya, ke satu dulu. Baik Ibu Bapak, jadi memang untuk proyek itu nanti output yang dihasilkan memang hanya status atau deskripsi ya. Deskripsinya belum berkembang, sudah berkembang, BB belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ada 4 deskripsi itu saja ya. Dan nanti setiap dimensi profil pelajar Pancasila itu nanti punya turunannya ya, elemen dan subelemen. Jadi nanti setiap proyek pasti punya dimensi, pasti punya elemen, dan pasti punya subelemen. Nah, nanti penilaiannya dimulai dari subelemen sebenarnya Pak, subelemen, elemen. Tapi untuk menuju ke sana, kita menilainya memang berdasarkan rubrik Pak, kebanyakan. Ya, kebanyakan berdasarkan rubrik. Nah, selama ini kalau dari kami, kalau yang untuk tema semester ini yang suara demokrasi, rubrik itu belum saya rangkum. Saya biasanya merangkum rubrik itu berdasarkan modul Pak. Nah, kalau yang tahun kemarin untuk yang suara, yang bangunlah dan jiwa dan raganya, ini sudah saya rangkum seperti ini. Jadi memang yang dinilai apa itu sudah ada sebenarnya dalam modul. Kalau modulnya itu kita menggunakan dari pusat.
Nah, kalau ibu bapak mengembangkan modul secara mandiri, maka ibu bapak harus merancang juga penilaiannya secara mandiri. Nah, siapa yang bertugas untuk merancang penilaian ini? Boleh, kalau saya menyarankan sebenarnya adalah tim fasilitasi project. Tim fasilitasi project itu isinya adalah wakur, kemudian koordinator masing-masing kelas, kemudian tunjuk 2 atau 3 orang sebagai memang pengembang modul sesuai dengan tema masing-masing. Karena kalau kemarin saya tanya Bu Suryani, tema yang dipakai adalah gaya hidup berkelanjutan. Menggunakan modul dari pusat atau mengembangkan sendiri? Dari pusat. Dari pusat. Berarti yang tentang jejak karbon ya? Iya. Jujur kita agak gelagapan di awal gitu. Oh, ya. Artinya kita nggak tahu kalau ada acuan modul, jadi kita lebih ke improvisasi. Oh, improve jadi. Nah, tapi kita tidak punya acuan modul dasar buat menjalankan itu gitu. Jadi kita menyampaikan pemahaman atau kita buat ini gitu kan. Nah, Iya. kemudian jejak karbon itu kan tidak berhubungan dengan kehidupan di desa gitu kan. Jadi itu Pengelolaan sampah. Iya. Kemudian nanti dibuat apa rencananya? Jadi Nah, artinya ini sebenarnya sebelum pelaksanaan di lapangan harus ditata dulu sebenarnya Ya. timeline dari pelaksanaan ini. Nah, kalau timelinenya nggak disusun, nanti pokoknya setiap ada kegiatan proyek pasti cekcok tuh. Nah, karena kami sudah melaksanakan seperti itu, Pak. Di semester 2, kalau semester 1 relatif lancar karena kami menggunakan acuan modul dari pusat. Semester 2 kami menggunakan modul mengambil tema kewirausahaan. Kewirausahaan, Ibu Bapak bisa melihat hasilnya di belakang masih ada tanaman talas benengnya masih berdiri dan sedang bertumbuh gitu. Nah, proses yang kewirausahaan itu waktu itu juga saya sebagai wakil kurikulum tidak membuat tim secara jelas. Jadi kegiatan day by day setiap minggu yang setiap hari Rabu itu selalu terfokus atau terbeban ke saya semua. Jadi kalau setiap malam Rabu pasti saya stres. Apa besok ya? Nah gitu. Nah nanti kalau seperti itu nanti Bu Suryani yang mesti mengalami hal yang saya rasakan begitu. Depresi ada. Sampai depresi sih enggak, Pak. Cuman apa ya? Pokoknya kalau setiap malam Rabu itu nggak bisa tidur gitu. Apalagi Tapi ada WA ya? Ada WA grup. Dan semester ini saya ubah. Saya harus menunjuk koordinator masing-masing kelas. Semester kemarin saya tidak menunjuk koordinator Ibu Bapak karena saya pikir koordinator ini kan salah satu fungsinya untuk nambah jam ya. Sedangkan jam di kami itu sudah meluber-luber. Nggak usah pakai koordinator gini lah, semuanya lah lewat. Artinya nggak masalah. Maka coba saya handle sendiri dulu gitu. Saya nggak mau menambah beban kawan. Ternyata saya yang semaput ya, pingsan, nggak kuat ternyata. Karena tadi saya setiap hari Rabu pasti memikirkan besok apa ya. Oh, kebun sudah beres. Maka saya seling-selingi dengan kegiatan food bazaar. Kadang seperti itu ada usulan dari. Jadi saya diskusinya waktu itu hanya dengan Ibu Rimayani yang sekarang jadi kepala SMA 1 Mentok. Saya satu ruangan dengan beliau sebagai wakil kesiswaan sebelum dipegang sama Bu Yaya. Saya diskusi sama Bu, kira-kira besok ngapain ini ya? Apa nama proyeknya? Karena kami nggak punya timeline tadi. Nah, dan itu menjadi pelajaran berharga, Pak. Di semester ini kami mengambil 2 tema. Tema yang pertama masih menggunakan modul dari pusat. Tema yang kedua kami berencana untuk kearifan lokal terkait tentang perang ketupat. Dan ini modulnya sedang kami persiapkan. Dan itu harus disiapin itu. Saya merekrut memang orang-orang yang bisa. Yang bisa ini dalam hal ini yang ngerti memang tentang perang ketupat itu. Mungkin nanti Pak Karman salah satunya. Beliau ini kan panitia perang ketupat bertahun-tahun lah sudah tahu. Nah, makanya salah satu pengembangan nanti Pak Karman. Kemudian yang pelatih tari tadi karena yang selalu terlibat karena ada tarinya juga selama prosesi perang ketupat dan seterusnya. Nah, itu nanti timeline kegiatan proyeknya meskipun tidak sedetail yang contoh dari pusat, Pak. Yang penting timeline kegiatan setiap hari, setiap minggu. Ibu Bapak setiap hari ya? 4 hari? Nah, 4 hari itu harus disusun. Hari ini targetnya kegiatan ini. Besoknya kegiatan ini targetnya. Besok lagi kegiatan ini. Meskipun kegiatannya sama, tetapi target per harinya pasti berbeda, Ibu Bapak. Sama seperti kalau pas kami pelaksanaan kebun di belakang itu, target per harinya berbeda kemarin. Meskipun belum saya tuangkan dalam modul rinci,
tapi saya membuat timeline versi saya sendiri. Meskipun hanya lewat WA, belum tertulis. Karena tadi kalang kabut karena saya mikirnya mudah saja, tapi ternyata implementasi di lapangan, waduh kacau balau. Padahal semester 1 lancar karena saya menggunakan modul dari pusat. Gitu. Penilaian yang saya susun juga berdasarkan modul. Kalau yang semester 1 ini berdasarkan ini, Bapak. Ya, ini juga berdasarkan modul, cuma saya tuangkan dalam Excel aja. Biar Ibu Bapak guru lebih mudah merekap penilaiannya. Kira-kira begitu. Nah, apakah menilainya harus menggunakan angka? Enggak juga. Karena nanti deskripsi akhirnya adalah berkembang sesuai harapan seperti itu. Contoh raportnya sudah pernah lihat atau belum? Belum, mereka belum ya. Belum Ya. Contoh rapor belum ya? Contoh rapor project. Nah, aplikasinya sudah diupdate. Operatornya mana? Mohon maaf. Operator. Sudah Pak belajar ini aplikasi era produk sekolah penggerak? Belum ada apa? Belum, aplikasi terbaru Erapor nih. Bukan Erapor K13 Pak, ini Erapor unofficial ya, bukan nggak resmi dari pusat, tapi pengembangnya adalah orang yang sama seperti yang mengembangkan Erapor K13. Jadi nanti Bapak kalau saya sarankan nanti install aja, nanti saya kasih linknya. Punya link nggak Pak? Ada nanti saya linknya. Ini yang mengembangkan ini Pak Nyoman Pasek. Beliau ini pengembang Erapor K13. Artinya orang yang sama yang mengembangkannya. Cuman memang aplikasi ini belum disetujui oleh pusat gitu. Tapi ini sangat membantu loh. Sangat membantu. Ini masih versi lama, masih versi 2022. Yang versi 2023 sudah ada, cuman belum saya update. Ya. Ini outputnya, hasil setelah nginput rapor project. Ya, jadi nanti ada cuma nama, kemudian kegiatan proyeknya apa saja. Ya, kami selama 1 tahun kemarin ada 4 kegiatan proyek dengan 3 tema. Artinya jumlah kegiatannya itu bisa lebih dari 3 Ibu Bapak. Minimal pasti 3 karena temanya ada 3 buah. Setiap tema pasti 1 kegiatan minimal. Kalau ada 1 tema 2 kegiatan nggak masalah. Ini contoh dari kami, kegiatan budidaya talas beneng dan food bazar itu dalam 1 tema kewirausahaan. Ya, deskripsi ini kita yang buat sendiri. Kemudian status perkembangan siswa ada ini, belum berkembang, mulai berkembang, belum sesuai harapan dan sangat berkembang. Nah, ini kemudian nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi cuma modelnya hasilnya conteng saja. Oh, kalau pada elemen kerjasama, kemudian sub elemennya membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Untuk si anak Aditya Pratama ini sudah mulai berkembang statusnya. Itu instrumen-instrumennya itu ada bagus. Itu kan ada BB instrumen menunjukkan. Nah, BB, untuk masuk ini sebenarnya Pak, proses menuju ke penentuan BB, MB, BSA sama SB ini harus melalui kesepakatan antar pendamping di kelas. Maka dari itu, rekap nilai ini menjadi penting. Rekap nilai ini, apapun bentuknya Ibu Bapak, apapun bentuknya, entah nanti nilai angka ataupun hanya sekedar deskripsi status masing-masing anak dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila yang diikuti. Apakah berkembang, mulai berkembang, dan inilah statusnya BB, MB, BSA atau SB. Ya. Ini contoh format penilaian. Ini berdasarkan modul Ibu Bapak ya. Saya merangkum ini berdasarkan modul. Modul tidak berbicara rinci seperti ini. Ini setiap Pak, ini setiap kegiatan aktivitas. Jadi untuk kegiatan perundungan kemarin itu aktivitasnya ada sekitar 15. Ini nah, makanya menilainya setiap hari sebenarnya, setiap aktivitas itu ada nilainya. Iya. Tapi tergantung modul, Bu. Tergantung modul sekali lagi. Di modul suara demokrasi ini tidak setiap hari, tidak setiap tatap muka ada penilaian. Nanti mungkin hanya berdasarkan tadi kalau kegiatan yang tadi kan presentasi ya. Presentasi saya arahkan kemarin untuk window shopping. Artinya setiap kelompok muter gitu ya. Jadi semuanya terlibat untuk window shopping, model window shopping. Dan itu penilaiannya oleh masing-masing pendamping yang ada di situ. Ya. Nah, kalau untuk yang kegiatan lain, kalau kemarin kami ada membuat mandala, membuat kerajinan,
Dan itu sudah ada barangnya. Nanti tinggal dinilai berdasarkan output produk yang dihasilkan. Barang-barangnya dikumpulkan di satu tempat kemarin, di satu tempat di ruangan saya. Ya, Ibu Bapak. Itu juga bisa menjadi basis penilaian. Ya, basis penilaian untuk dicatat. Ya. Kemudian kalau diperlukan asesmen sumatif yang misalnya soal-soal, itu juga boleh. Nanti mungkin outputnya angka. Itu juga memungkinkan. Ya, tetapi nanti untuk penginputan rapor project tidak diinput angkanya, karena input rapor projectnya seperti ini, Bu Bapak. Saya peragakan aja dulu, bentar. Ini akun siapa ya, sebentar ya. Kalau modul versi sendiri, kami nanti merancangnya pasti juga penilaian, cuman tidak selengkap yang contoh modul dari pusat. Kalau contoh modul dari pusat ini cenderung setiap hari itu ada tugas dan ada penilaiannya. Nah, kalau yang anti perundungan kemarin itu setiap hari itu ada tugasnya dan ada rubrik penilaiannya. Ya, meskipun penilaiannya hanya sekedar conteng-conteng sikap, ya kayak gitu. Atau penilaian diri, ya. Kalau target penilaian dibuat per pekan gitu gimana? Boleh? Per pekan? Kalau setiap hari gitu. Boleh, Pak. Makanya tadi tergantung pengembang modul yang Ibu Bapak sepakati. Atau misalkan nanti pelaksanaan berdasarkan output produknya saja kan boleh. Tapi tidak akan mungkin Ibu Bapak. Ibu Bapak tidak akan mungkin menilai hanya berdasarkan basis produk akhir. Karena proses selama mereka berproject itulah sebenarnya intinya. Karena yang diminta adalah karakter kan? Karakter, prosesnya. Maka rubriknya mungkin kalau dibikin semacam rubrik, nanti rubriknya mirip-mirip penilaian sikap di K13. Mirip penilaian sikap di K13. Tergantung nanti pas. Pakai skor ya, Pak? Kalau pakai scoring boleh, Bu. Misalkan pakai skala Likert ya. Misalkan 1 2 3 4 5 boleh. Ya. Variasi rubriknya kan bermacam-macam. Sesuai dengan yang Ibu Bapak biasa lakukan saja. Kayak gitu. Ini contoh, ini aplikasi yang model lama seperti ini, Bapak. Jadi nanti nginputnya ya, nginput kelas, kemudian data projectnya sebelumnya sudah ditulis. Ini data projectnya, yang menginput adalah operator atau admin. Dimensi profil itu juga nanti harus ditentukan. Dimensi profil itu kalau di modul dari pusat sudah ada pasti. Kalau Ibu Bapak mengembangkan secara mandiri, berarti Ibu Bapak tentukanlah. Kalau untuk pengelolaan sampah, dimensi apa yang cocok? Beriman bertakwa pasti masuk itu. Karena di sana ada elemen akhlak kepada alam. Nah, masuk situ. Elemen akhlak kepada alam punya subelemen. Subelemen itu akan menjadi indikator. Nah, itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam sistem ini. Tapi Ibu Bapak nggak perlu memasukkan sih. Ini sudah ada. Tinggal kita milih saja. Sudah lengkap di sini. Di aplikasi sudah lengkap. Kita tinggalnya milih dimensinya apa, kemudian subelemennya apa. Seperti ini, misalkan beriman bertakwa. Elemen profilnya misalkan akhlak kepada manusia. Ini kalau untuk perundungan misalkan. Subelemennya misalkan berempati kepada orang lain. Nah, kemudian baru kita masukkan hasil dari penilaian sepanjang semester tadi. Sepanjang kegiatan project. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal ngeklik perkembangannya di level mana. Maka Ibu Bapak kalau nggak punya nilai jadinya ngerameng. Iya. Benar, Pak. Ya. Ya. Nah, kalau tidak dibuat sistem dibuat daftar nilai atau rincian istilahnya catatan kegiatan setiap hari, maka nanti setiap pendamping kalau rapat pasti akan kira-kira Aditya Pratama ini oke, BSH. Kayak gitu. Tergantung anaknya. Ya sebenarnya kan Bapak Ibu ini kan sebenarnya kalau ini setiap kelas pendampingnya berapa, Bu? Dibikin berapa? Bikin 4 orang ya. Ya ideal sama seperti kami antara 3 sampai 5 orang. Ibu yang mau bertanya gimana, Bu? Saya mau bertanya, Pak. Malah jadi lupa pertanyaannya, intinya. Tapi Ibu tadi kan menjelaskan bahwa intinya pusingnya lebih dari saya gitu ya. Saya 1 hari aja gitu, dan Ibu sampai 4 hari begitu. Karena memang tadi ketidakjelasan timeline setiap hari mau ngapain itu, ya.
Nah, sambil langsung saja sekali dengan pertanyaan Pak Ronald tadi. Cara mengatasinya bagaimana Ibu Bapak? Yang pertama jelas, maka nanti setelah sampai sana Ibu Bapak, tim pengembang proyek ini harus segera merapatkan barisan. Kemudian buatlah susunan timeline setiap harinya. Karena ini setiap hari ya, artinya beban sebenarnya. Maka kalau nggak ada timeline yang jelas, maka setiap hari nanti akan pusing sendiri. Ya, rapatkan. Kemudian nanti itu kalau Ibu Bapak bingung isi kegiatannya apa, boleh kok nyontek yang modul dari pusat. Kalau ini kan ada panduannya. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan sequence atau alur project yang pertama, itu nanti materinya bisa berisi satu pengenalan dulu. Kalau terkait dengan sampah, maka orientasikan dulu anak-anak terhadap sampah yang ada di sekitar mereka. Kemudian apa yang bisa dibuat oleh mereka. Kemudian kontekstualisasinya bagaimana, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ini bisa dipecah menjadi beragam kegiatan pembelajaran. Ya, kalau nggak mau yang model seperti ini juga bisa. Mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksi. Atau yang terakhir, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Saya lebih condong ke yang pertama kalau saya. Ya, ini lebih apa ya? Jalur aman lah kalau saya bilang gitu. Contohnya di modul juga seperti ini gitu. Kita amati, tiru, modifikasi modul yang sudah ada. Ya. Jadi misalkan hari Senin nih, hari Senin baru pada tahap pengenalan. Artinya nanti isinya pengenalan. Kemudian kita sampaikan kepada setiap pendamping masing-masing kelas itu untuk mencari. Kalau bisa tim pengembang modulnya juga sekaligus mencarikan materinya. Nah, tetapi ini maka sekali lagi ini win-win solutionnya ya harus apa namanya Pak Jumani tolong dukung nih tim pengembang modulnya Pak. Wes pokoknya kalau mereka pusing kasih makan gitu aja. Ya kasih makan, kasih minum yang bergizi agar bisa mikir semaksimal mungkin. Ya pokoknya pastikan perut apa namanya aman dulu ya, amankan dulu. Gitu. Ya kira-kira begitulah Ibu Bapak. Bapak Ibu, mohon maaf motong Mas. Pak Agus nih pernah WA saya kemarin itu. Ya saya klarifikasi memang benar Ibu Bapak. Saya sudah WA. Sanggup pagi. Memang kelas itu nantilah saya cerita sama Bu Suryani aja terkait dengan pemilihan mapel yang kelas 11 itu karena memang pusingnya lain Ibu Bapak. Lain pusing. Kita bahas proyek dulu. Jadi nanti sampai Namang silakan langsung bikin lah. Saya pikir selama 3 hari misalkan full bekerja tim pengembang modul ini saya yakin bisa selesai. Ya, fokuskan aja dari pagi sampai sore, rumuskan. Kalaupun tidak bisa sampai detail, setidaknya rangkaian per hari itu punya target. Misalkan hari Senin nih, jam 3 jam terakhir, kegiatannya adalah pengenalan, orientasi terhadap sampah. Kemudian nanti selanjutnya, entah mereka nanti bisa presentasi kegiatannya. Nggak harus hanya dari kita kepada mereka, tapi mereka bisa presentasi atas materi yang sudah mereka gali. Kira-kira begitu. Intinya mengikuti modul aja lah, modul yang sudah ada kita tiru, amati, tiru, modifikasi. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, saya malah jadi penasaran berdasarkan argumentasi Pak Ronald tadi. Kenapa Bapak bisa sampai sendiri yang apa namanya mengampu kegiatan? Tidak perlu memang masuk bareng-bareng. Kalau di saya tidak mengatur seperti itu karena repot. Lah kan masih ngajar kelas 11, kelas 12. Nah, maka dari itu Ibu Bapak mohon silakan dicermati jadwal yang saya susun. Jadwal yang saya susun Ibu Bapak ini karena apa warna-warni semua. Saya cari yang tidak warna-warni sebentar. Biar tidak kelihatan jelas Bu Ibu Bapak. Biar kelihatan jelas saja. Bagus baik lah, tenang-tenang dulu. Nih. Tapi kebetulan memang warna-warni semua sih. 5 hari ya stres. Ya. Oke ya. Bukan tidak bisa. Memang yang ribet adalah wakur Bu. Jadi ibu lah memang dipaksa untuk pusing untuk apa namanya mengakukan jadwal ini. Jadi jangan dibikin fleksibel, akan apa namanya saling berdiri nanti. Ini meskipun prosesnya lama. Semester 1 itu yang waktu K13 yang tahun pertama itu saya revisi jadwal sampai 16 kali Pak. Ya, di semester 1 tahun yang kemarin. Ketika semester ini saya alhamdulillah
cukup 1-2 kali saja dan jangka waktu 3 hari, 4 hari itu sudah selesai memplotting jadwal karena sudah tahu triknya. Penjadwalan yang saya lakukan ini manual, tidak menggunakan aplikasi. Saya bisa saja menggunakan IC timetables itu. Cuman sudah saya coba, nggak cocok juga. Harus ada feeling yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin untuk menata ini, agar jadwal ini bisa kaku, rigid, nggak bisa fleksibel. Artinya ini alhamdulillah bisa selesai, Pak. Jadi komposisi setiap hari guru yang masuk ini sudah clear. Mereka nggak akan berdebat. Ketika ada jam kosong, misalkan jam proyeknya kosong, saya sudah bisa langsung menegur. Loh, kenapa kosong? Saya sekarang tidak menegurnya, tidak langsung ke gurunya. Saya tegur koordinator. Karena saya sudah menetapkan koordinator setiap masing-masing ini. Ini saya sudah setiapkan. Pak, berarti nyambung pertanyaan Bu Siti tadi, dia Kalau jam proyek itu kan diambil dari jam reguler. Dan itu satu kesatuan sebenarnya. Menyeluruh. Misalkan kimia 2 JP, 1 JP kan, 1 JP-nya project. Maka ketika saya mengajar kimia 3 kelas di kelas 10, maka beban saya untuk mengajar project adalah 3 jam. Nggak boleh lebih. Lebih boleh lah. Kayak punya Pak Hen kemarin itu lebih saya limpahkan ke Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ikut ngajar project loh. Karena kami kekurangan guru. Kepala sekolahnya saya paksa untuk ngajar project 2 JP. Biar pinter juga soalnya, biar tahu kondisi lapangan. Jadi kalau ibu ngajar bahasa Inggris malah yang guru bahasa Inggris nggak saya libatkan dalam kegiatan project. Iya, karena jamnya tuh motongnya agak aneh. Saya memutuskan untuk hanya menggunakan jam project selama 12 JP dari 13,5 yang diminta oleh kurikulum sebenarnya. Tapi 12 JP itu masih masuk rentang karena rentangnya diminta adalah 20 hingga 30%. 12 JP itu masuk 27,5%. Artinya masih boleh. Sehingga jam bahasa Inggris sama jam PPKN sama seni prakarya itu tidak saya libatkan apa-apa mereka. Nggak ikut project. Kalaupun terpaksa nanti jam projectnya kurang, saya akan memaksa 3 mapel ini untuk mengosongkan jam mereka di waktu-waktu tertentu. Ya, misalkan minggu ini bahasa Inggris, PKN sama seni prakarya nggak usah belajar, saya ambil alih untuk kegiatan project. Boleh seperti itu. Sebulan sekali lah. Boleh, sebulan sekali boleh. Karena memang yang diminta kan hanya setengah JP. Setengah JP kan 3 mapel itu. Setengah JP itu kalau diakumulasi per minggu, minggu pertama, kedua, 3, 4, kosong. 1, 2, 3, kosong. 1, 2, 3, kosong. Kayak gitu. Tapi saya pikir sudah cukup lah. Makanya yang bahasa Inggris sama 3 ini sudahlah masuk-masuklah juga. Jadwal yang saya bikin bahasa Inggris tidak saya libatkan untuk project. Ya. Dan gurunya memang nggak saya libatkan juga gitu. Maksud saya, apakah seluruh guru mengajar project? Kalau kami kan gurunya sedikit Ibu Bapak. Jadi semuanya hampir semua terlibat. Hampir. Karena hampir semuanya ngajarnya itu paralel. Nggak hanya ngajar spesialis kelas 10, kelas 11, kelas 12, nggak seperti itu. Kami, jumlah guru hanya 18, 19 kayaknya. Itu maka semuanya ngajar kelas 10 ngajar kelas 11 iya, kelas 12 juga. Makanya semuanya kebagian project meskipun hanya 1 JP. Saya ngajar cuma 1 kelas 10 kimia, maka saya hanya mendampingi 1 jam. Di hari Rabu kalau tidak salah hari ini, tadilah saya masuk tadi itu. 1 JP saja. Ada guru yang sampai ngajar kelas 11 sama kelas 10 itu totalnya 10 kelas. Pak Saidi guru olahraga. Maka dia mengajar project selama 10 JP. 10 JP itu saya atur di berbagai hari. Kalau nggak salah ini jam Pak Saidi ada di hari, contoh Pak Saidi kode warnanya ungu tua. Berarti Selasa dia ada 2 JP. Maaf, 2, 3, ini salah. 1, 2, 3, 4. Selasa 4 JP. Kemudian Rabu 1, 2, 3, 4. 4 JP lagi. 8 jam. Kamis 1, 2, 3. 11 berarti. Karena dia ada ngajar selain PJOK ngajar geografi juga kelas 10. Ya, guru olahraga ngajarnya geografi luar biasa. Ya. Jadi dia ngajar project selama 11 JP di 3 kelas yang berbeda. Nah, kayak gitu Ibu Bapak. Jadi jadwal ini memang harus buat rigid agar tidak terjadi konflik antar guru. Nah, kalau masalah koordinasinya ya sebelum pelaksanaan proyek Ibu Bapak. Ini kan jadinya setiap tim, setiap kelas itu
tim proyeknya sudah jelas juga ini. Kelas 10-1, pendampingnya ada 5. Pak Saidi, Bu Winda, Rosita, Trisia, dan Robain. 5 orang maksimal. Ya. Nih, antara 3 sampai 5. Paling sedikit 2 deh, ada yang 2. Kelas 11 itu cuma 2 saja. 2 orang. Nah, ini mereka akan terpaksa ini harus koordinasi. Misalkan masuk jam ini ya, hari Rabu misalkan ini. Kode 18, dia masuk 2 jam. Nah, misalkan sudah persiapan tentang pengelolaan sampah, sudah presentasi, nanti dilanjut ke kode nomor 4. Nomor 4 Ibu Putris. Putris yang melanjutkan. Maka Putris harus tanya dulu kepada Rosita, tadi sudah sampai mana. Nah, begitu. Adil Ibu Bapak. Dan ini sudah sesuai dengan beban masing-masing guru. Ini sudah sangat menurut saya yang jadwal semester ini sudah sangat clear bagi saya. Kalau semester kemarin bebannya masih saya tentukan sepihak. Pokoknya yang PNS 4 JP. Mau dia ngajarnya berapapun 4 JP. Itu nggak adil tahun kemarin. Kalau tahun ini sudah adil, insyaallah. Alhamdulillah. Sesuai dengan beban dia ngajar kelas 10-nya berapa kelas. Kemudian saya rangkum, Pak Saidi tadi ngajar kelas 10, kelas 11 juga ngajar, maka dia ngajar 10 kelas, jam olahraganya 3 JP, saya potong 1 JP berarti 10 JP. Tambah geografi 1 berarti dia ngajar total 11 jam untuk project. Saya pecah di beberapa kelas. Jadi nanti Pak Saidi itu namanya di mana-mana. Tapi tidak di setiap kelas. Dari 10 kelas itu Pak Saidi ada di 3 kelas kalau tidak salah. Jadi dia fokus untuk membimbing 3 kelas project. Kayak gitu. Jadi memang kalau memang belum dibuat rigid, Ibu Bapak harus mengakukan ini jadwalnya. Jangan dibuat fleksibel. Nanti pasti gontok-gontokan di lapangan. Ya. Nanti yang kasihan adalah koordinator.